kita akan mencoba merumuskan tujuan apa yang Anda miliki itu, apakah selaras dengan Dharma atau tidak. Kenapa demikian? Karena memang kita kesini pun sebetulnya juga masing-masing punya tujuan. Ada yang memang bertujuan untuk mendengarkan atau mengikuti Dhammasakacca dengan baik. Ya, walaupun mungkin tidak tahu artinya Dhammasakacca apa ya, tapi ya ikut aja lah. Siapa tahu ada happy-happy di sana. Itu salah satu tujuan. Tujuan yang berikutnya juga ada. Ya, lumayan lah. Nanti saya ikut di hotel ini kan ikut numpang AC. Daripada di luar panas, di dalam kan sejuk. Nah, itu juga tujuan. Boleh. Ada juga yang mungkin bertujuan tidak melihat Dhammasakacca, tetapi melihat yang melihat Dhammasakacca. Jadi mau tahu gimana ya stok-stok dari wihara yang lain ini apa? Ada yang baru? Ya, sudah keluaran baru atau masih stok lama ya? Kalau stok lama sih kurang berminat, tapi ya kalau daripada nggak ada oke juga lah. Nyari juga susah. Nah, jadi motivasinya lain-lain. Jadi Anda datang ke sini saja sudah bermacam-macam, karena itu sungguh benar apa yang dikatakan pembawa acara, bahwa memang kita ini semua punya tujuan yang berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang sama yang Anda capai dengan cara yang berbeda tadi, bahwa manusia itu sebetulnya kepingin bahagia. Itu tujuannya. Loh, kenapa demikian? Kadang-kadang Anda juga melihat di dalam Dharma atau melihat orang-orang yang mungkin kurang mempelajari Dharma atau orang yang tidak bersimpati dengan Dharma mengatakan bahwa Dharma ini adalah ajaran yang pesimis. Karena isinya ngomong duka-duka terus. Kenapa nggak ngomong suka terus? Saya katakan saudara-saudara, kalau kita ngomong suka itu memang sudah kewajaran. Ibaratnya kita dagang, kita kan kepengennya untung. Jadi kalau untung nggak usah dibahas, karena memang yang dicari. Tapi kalau rugi, itu yang perlu diperbaiki. Demikian pula dalam kehidupan, kita semua kepengen bahagia. Tetapi kalau kita mengalami kegagalan, mengalami kesulitan di dalam mencapai tujuan kita untuk bahagia, itulah duka. Dan itulah yang dibahas di dalam agama Buddha, supaya menjadi suka kembali. Sehingga kalau hidup itu adalah ada satu sisi itu suka, satu sisi duka, agama Buddha melihat hidup yang duka ini bagaimana diproses supaya menjadi suka. Ya, nah ini diproses seperti itu, sehingga akhirnya hidupnya yang ada dalam banyak segi adalah suka terus. Kenapa demikian? Karena suka dan duka itu hanyalah permainan pikiran. Bukan karena duduk di tempat AC kita jadi suka, bukan. Karena kadang di tempat AC yang begini malah agak dingin. Anda yang di sana banyak-banyak orang nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kita dingin. Jadi bisa menimbulkan suka bagi yang senang, bisa juga menimbulkan duka bagi yang tidak tahan dingin. Inilah yang disebut bahwa suka dan duka karena pikiran. Lihat stok lama wihara lain. Ada loh yang bikin menderita. Dari dulu kok umatnya itu aja makhluknya ya. Kok enggak ganti yang model lain. Tapi ada juga yang happy ketemu yang lama. Untung dia datang ke sini masih sendirian. Jadi masih terbuka kesempatan lebar bagiku untuk berusaha. Jadi ada kebahagiaan, bukan karena stok lama dan stok baru yang bikin suka dan duka, tetapi juga karena pikiran. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, hal ini jelas sekali. Satu ketika saya pernah melihat, berkunjung ke seorang yang baru ditinggal pasangan hidupnya. Nah, saya pikir dia menangis dengan sedih, sehingga saya sudah siap-siap tisu yang agak banyak. Karena saya kalau lihat orang nangis agak kurang begitu nyaman. Jadi saya sudah siap tisu banyak. Sampai di sana, orangnya happy.
Senyum-senyum ketemu saya, cerita sambil cekikian sampai malam. Saya heran. Saya tanya, loh, kenapa kamu? Kan ditinggal pasangan hidupmu, mestinya kamu bersedih. Enggak, Bante. Sedih itu kan kalau belum bosen. Saya itu sudah 50 tahun kawin sama dia. Ya untung lah mungkin sudah berangkat hari ini. Loh, kamu kok bisa bosen? Bante nggak ngalami sih. Coba tiap hari kumpul sama pasangan hidup saya, nggak muntah darah itu sudah luar biasa. Nggak masuk rumah sakit jiwa itu sudah hebat. Loh, apa sedemikian buruk? Tidak buruk, Bante, cuma nggak sesuai dengan harapan saya. Pinter juga dia. Dia ngomong tidak buruk pasangan hidupnya. Jadi kalau Anda ya suka cekcok dengan pasangan hidup, jangan ngomong kamu nggak bagus, kamu jelek, bukan. Kamu sebetulnya baik, cuman kurang sesuai, tidak memenuhi harapan saya. Nah, ini bahasa yang sangat halus, saya pikir ya, benar juga ya. Nah, saudara-saudara, jadi kadang-kadang konsep kita itu tentang bahagia, itu bisa bermacam-macam, kita bisa melihat dari sudut yang berbeda. Karena itu apa yang bagi kita bahagia, belum tentu bagi orang lain bahagia. Bagi orang lain bahagia, belum tentu tidak. Nah, tadi saya ketemu di pesawat, kan waktu mau ke sini, ketemu dengan seorang dokter. Dokter ini, dokter dari Makassar, ahli sakit kulit dan kelamin, persis di sebelah saya. Begitu saya tanya, saya ngomong, wah, nampaknya saya mungkin nggak punya harapan nih jadi pasiennya Pak Dokter. Karena mungkin saya terbebas dari sakit kelamin. Dia pintar jawabnya. Tapi kan belum tentu terbebas dari sakit kulit. Ya, bagus. Terus kita ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol-ngobrol dia ngomong, Pak Biku, betulnya jadi biku ini kan menyia-nyiakan potensi yang ada. Padahal kan banyak yang memerlukan. Nah, saya mengatakan, Pak Dokter, potensi itu gampang makainya. Tapi risiko potensi itu yang sulit diatasi. Apa itu? Sekarang Pak Dokter coba. Pak Dokter kan sudah berumah tangga. Anaknya sudah sekian banyak. Punya anak kan gampang. Tapi mendidik anak tidak gampang. Di dalam tradisi Jawa ada yang dikatakan begini. Ada satu teka-teki, apa yang lebih berat daripada beratnya bumi? Apa? Apa yang lebih tinggi daripada tingginya langit? Apa? Nah, dalam tradisi Jawa ada itu pertanyaan, apa yang beratnya lebih berat daripada bumi, tingginya lebih tinggi daripada langit? Ternyata mendidik anak. Mendidik anak itu lebih berat daripada beratnya bumi. Melahirkan gampang, ibu-ibu yang belum melahirkan atau akan melahirkan senang, tiap hari dilus-lus, suaminya juga lus-lus. Tapi nanti lahir, ya mudahlah, uang susu, uang makan gampang, sekolah gampang. Nanti sekolah selesai, bisa apa ini anaknya? Bisa kerja? Tidak bisa kerja? Pusing kepala. Sarjana pengangguran? Banyak. Tidak sarjana malah konglomerat? Banyak. Itu juga memusingkan. Nah, saya katakan, coba Pak Dokter, lihat. Semua suka dan duka, ini sebetulnya hanya karena konsep. Pak Dokter mengatakan saya akan menyia-nyiakan. Saya melihat Pak Dokter, saya yang kasihan. Karena mempunyai tanggung jawab yang sebesar, lebih berat daripada bumi, lebih tinggi daripada langit. Itu yang bagi saya tidak sanggup. Pak Dokter sanggup, bagus, tapi saya nggak sanggup. Nah, dengan demikian sebetulnya ini hanya dari sudut mana kita melihat kebahagiaan. Oleh karena itu saudara-saudara, tujuan hidup kita sebetulnya di dunia ini adalah mencari kebahagiaan. Nah, bagaimana sekarang konsep kebahagiaan di dalam Dharma? Kebahagiaan di dalam Dharma, kebahagiaan yang pertama adalah bahwa di dalam kehidupan ini paling tidak kita mempunyai kecukupan kebutuhan pokok. Itu yang paling utama. Anda boleh mejeng di sini, ya,
Anda boleh pasang aksi berbagai macam. Tapi kalau Anda tidak punya kebutuhan pokok, mungkin Anda juga takut duduk di sini. Misalnya datang tidak pakai baju. Mungkin Anda datang tidak pakai baju? Mungkin tidak. Saya lihat banyak yang tidak pakai baju soalnya ini. Pakai kaos toh. Kenapa Anda berpikir rumit? Tidak pakai baju kan bisa pakai kaos. Anda pakai baju? Tidak toh? Kaos. Ya, nah artinya apa? Maksud saya adalah bahwa kalau kita tidak cukup, salah satunya, misalnya kita tidak berpakaian sama sekalipun, tentu kita nggak bisa datang. Nah, karena kecukupan 4 kebutuhan pokok, yaitu pakaian, makanan, Anda bisa duduk di sini karena Anda sudah cukup makan. Kalau tidak, Anda akan selalu berpikir, saya hari ini makan apa ini ya? Di sini, di tempat pertemuan ini kok saya nggak dikasih makan ya? Anda akan menderita. Cukup pakaian, cukup makanan, tempat tinggal Anda juga tentu akan dianggap cukup. Artinya apa? Bahwa Anda merasa Anda mempunyai tempat tinggal yang layak, sehingga Anda tidak perlu berpikir nanti malam aku tidur di mana. Sudah tidak berpikir ke sana. Kemudian kesehatan juga Anda cukup. Paling tidak 4 kebutuhan pokok ini Anda boleh tambah. Misalnya mau lihat stok baru, stok lama, itu tambahan. Tetapi paling tidak 4 kebutuhan pokok ini cukup. Dan kebutuhan pokok yang 4 ini dianggap cukup adalah ukuran paling rendah kalau di dalam Dharma adalah para biku. Para biku ini sebetulnya adalah merupakan ukuran yang paling rendah untuk kecukupan 4 kebutuhan pokok. Nah, tadi Pak dokternya juga tanya, Bapak ini pakaiannya apa selalu ini? Iya. Ini saya pakai terus tiap hari 2,5 tahun baru rusak. Ya, jadi ini 1 aja cukup. Nah, artinya apa? Bahwa kalau seorang biku 1 lembar atau 1 set jubah itu sudah dianggap cukup. Anda punya lebih dari 1 set, sebetulnya Anda dianggap lebih dari cukup. Anda punya 2 set pakaian, punya 5, punya 10, punya 100 set, punya 1000 set, itu tamak kalau kebanyakan. Jangan, secukupnya ya. Nah, kebutuhan pakaian yang paling rendah adalah kebutuhan biku 1 lembar atau 1 set jubah sudah cukup. Lebih dari itu berarti sebetulnya Anda lebih dari cukup. Ketika Anda pergi ke tempat ini, Anda berpakaian berbeda dengan ketika Anda tidur, Anda sudah lebih dari cukup. Karena kalau biku ke tempat ini, ke tempat tidur, pakaiannya sama. Ya, Pak dokter tadi tanya, Pak biku kalau tidur pakai ini? Iya. Tapi sering saya pakai selimut. Wah, bagus dong serbaguna. Iya. Dan kalau kordanya hilang, saya juga pakai korden. Wah, bagus. Pakaian saya nggak bisa. Inilah maksudnya. Jadi kalau Anda bisa lebih dari 1 karena ada pakaian tidur dan pakaian kerja, Anda sudah lebih dari cukup. Mau berapa di atasnya, itu adalah hak Anda. Sandang pangan juga begitu. Tadi dokternya tanya, Pak Biku makannya bebas, makan bebas, tapi ada jamnya. Loh, kenapa? Karena kalau makan dibatasi, saya mempersulit umat. Loh, kenapa? Karena saya mendapatkan makanan dari umat. Nah, kemudian jam dibatasi. Kenapa? Karena jam itu adalah relatif. Jam itu adalah merupakan komitmen kita pribadi. Makan malam kan sebetulnya tidak karma buruk. Ada yang makan malam? Ada enggak? Semua makan malam toh? Karma buruk enggak? Tidak. Kalau makan malam masuk neraka kan bahaya. Kan tidak. Makan malam tidak karma buruk. Tetapi kita punya komitmen. Saya tidak makan. Nah, ini sebetulnya apa? Karena dengan makan sekali sehari saja cukup. Atau ada yang 2 kali sehari juga cukup. Sebelum jam 12 siang kita makan. Tadi dokternya tanya, apa makan terus? Wow, seperti, saya katakan, seperti onta. Onta makan banyak, minum banyak. Nanti kalau sudah mau masuk ke gurun pasir, wah itu cadangannya dikeluarkan. Seberapa bisa sih kita tuh makan sebanyak apa? Nggak bisa. Nah, oleh karena itu, seorang biku makan sehari atau itu sekali atau 2 kali cukup. Kalau Anda bisa sehari 3 kali, sebetulnya Anda lebih dari cukup. Bisa 5 kali, berarti Anda nggak diet.
nanti hati-hati. Kalau sudah perutnya besar, bahaya. Tapi besarnya bukan maksudnya hamil, besar yang lain ya, itu berbahaya. Ya. Nah, jadi kedua adalah makanan. Kalau Anda sekarang bisa makan sehari sekali atau 2 kali, nggak usah ngeluh, aduh aku kok miskin sekali ya, sehari cuma makan 2 kali. Masih untung bisa makan 2 kali. Karena bikunya bisa makan cuma sekali. Anda lebih kaya daripada biku. Nah, kemudian yang ketiga, setelah pakaian, makanan, tempat tinggal. Tempat tinggal itu adalah bahwa seorang biku bisa tinggal di bawah pohon. Ya. Nah, sekarang misalnya saja wihara dibangun hebat-hebat, itu juga bukan untuk biku. Walaupun namanya nanti sertifikat namanya biku, kita nggak pernah mewariskan kepada anak turun kita. Apalagi anak, karena kita memang nggak punya. Ya. Nah, jadi kita nggak pernah mewariskan. Kita bisa tinggal di bawah pohon. Sehingga kalau Anda bisa kontrak, sebetulnya Anda sudah termasuk kaya. Tidak usah mengatakan dari dulu kita menikah sampai hari ini punya anak dan cucu, kenapa ya kok masih kontrak? Lumayan loh. Biku kontrak aja nggak bisa. Tapi kan hidupnya happy. Kenapa? Karena ini adalah yang disebut cukup dalam Dharma. Kemudian obat-obatan, kesehatan. Kesehatan, seorang biku minum obat yang namanya terapi urin. Itu obat yang sangat tradisional. Anda pernah terapi urin? Nanti minta ke bantainya yang di sini, urinnya boleh diminum. Kalau mau, siapa tahu untuk jimat. Tapi urinnya sendiri maksudnya, ya boleh. Itu sebetulnya enak. Anda jangan bayangkan yang aneh-aneh. Urin itu kalau diminum pada saat hangat, ya seperti teh. Ngirit loh, Anda sering minum urin, kan nggak usah biaya teh. Pagi-pagi minum sendiri. Sudah ngirit, kuat lagi badannya. Jarang sakit. Yang tidak percaya nanti yang hamil boleh terapi urin. Sudah, untuk anaknya biar sehat. Nah, jadi bisa pagi-pagi diminum. Anda boleh coba, karena sekarang di kedokteran memang begitu ya. Nah, kemarin tadi malah si dokter itu juga mengatakan, si dokter kelamin tadi, ya saya sudah baca itu. Ada seorang dokter dari India katanya minum dengan urin ini katanya bisa gula atau diabetesnya turun. Nah, itu bisa memang. Ya, jadi terapi urin ini bagus. Kalau Anda bisa beli obat seperti yang diiklankan di televisi untuk sakit kepala dan sebagainya, Anda sudah termasuk lebih. Nah, oleh karena itu, kebahagiaan ini yang pertama adalah kecukupan sandang pangan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini adalah level dasar seorang biku hidupnya begitu. Kalau Anda nanti bisa lebih daripada biku, itu berarti Anda sudah mencapai tahap yang pertama. Kalau di dalam tuntunan sila itu akan disebut silena boga sampada. Ya, kecukupan di dalam kehidupan duniawi. Nah, setelah kecukupan, kebahagiaan yang pertama ini adalah kebahagiaan karena mendapat. Mendapat makanan, mendapat pakaian, mendapat tempat tinggal, mendapat kesehatan. Dan inilah sebetulnya kebahagiaan level dasar. Apa yang kamu senangi dalam mengikuti pertemuan seperti ini? Ya, mendapat ceramah. Ya, mendapat minuman. Ya, mendapat tempat duduk. Ya, mendapat objek lirik sana dan lirik sini. Selama Anda berpikir mendapat, maka itu adalah kebahagiaan level yang pertama. Level sederhana. Dan itu dimiliki oleh semua makhluk. Ketika Anda sedang makan, ada kucing, meow, meow. Kerupuk Anda bagikan. Kucing mendapat kerupuk, diem. Ada anjing menyala, kasih tulang, diem. Kenapa? Karena itulah kebahagiaan mendapat. Anda punya ikan koi? Atau punya ikan? Kalau Anda pelihara ikan, di rumah ketika Anda dekat, ikan itu aktif. Lalu Anda kasih makan, dia senang sekali terus dia pergi. Bahagia karena mendapat, itu levelnya adalah binatang.
Tapi kita semua normal. Anak kecil menangis, kasih permen, diem. Ada nangis, kasih duit, diem. Orang yang susah, stres, didatangkan pacarnya, diem. Nggak naik kelas, nah ini sulit. Nggak naik kelas, pindah sekolah, pokoknya kelasnya dinaikkan, seneng. Nggak naik kelas, merusak sekolahnya, sampai gurunya takut, ya sudah naik, tapi di tempat lain. Pokoknya kita bahagia karena mendapat. Itu apa saja, itu level yang pertama. Karena itu kalau Anda sekarang sudah pacaran, ini kan banyak yang pacaran nih masihan, daripada yang suami istri kelihatannya. Tanya kepada diri Anda sendiri, kenapa aku seneng sama dia? Aduh, aku tuh kalau main ke rumah dia, aku selalu mendapat kopi. Oh, aku seneng sama kopinya, bukan seneng sama orangnya. Aku tuh kalau sama dia, aduh, pergi kemana-mana, ongkos angkutan gratis. Enak loh sama dia. Mobilnya banyak sehingga aku bisa kemana-mana diantar, paling nggak sopirnya. Oh, kamu cuma seneng sama mobilnya. Waduh, aku kalau pacaran sama dia, aku paling seneng itu bau rambutnya itu loh. Mendapat bau aja senengnya luar biasa. Itu hanya mendapat. Berarti kalau rambutnya dilepas, Anda ya hanya ciumi rambutnya. Orangnya jalan kemana-mana, Anda ciumi. Aduh, rambutnya wangi ya. Aduh. Bahagia karena mendapat. Itu tujuan yang pertama. Tapi oke, masih bisa. Cuman karena manusia berbeda dengan ikan koi, manusia berbeda dengan anjing, manusia berbeda dengan kucing, manusia berbeda dengan segala macam binatang yang hanya senang karena mendapat. Maka kita mencapai level yang kedua, bahagia karena memberi. Nah, bahagia karena memberi ini lain. Ketika Anda ditanya, kenapa kok kamu senang jadi pacarnya dia? Aku soalnya paling senang ketika dia sedang gelisah, aku bisa menenangkan dia. Kan menjadi pahlawan tuh. Aku menenangkan dia. Ketika dia sedang pergi bersama orang tua, aku bisa menjagakan rumahnya. Satpam ini dulu. Mantan satpam. Tapi paling tidak memberi. Kenapa aku senang sama dia? Karena setiap kali aku pagi sore bisa mengantar dia pergi kemana saja. Ojek. Mungkin tukang becak dulunya. Tetapi kalau kita pada level yang kedua adalah kita ingin membahagiakan. Sehingga kadang orang bertanya, kenapa toh cinta itu apa toh sebetulnya? Karena banyak orang sudah jatuh cinta, sudah pada jadi suami istri. Kalau ditanya cinta itu apa toh sebetulnya? Apa cinta itu? Anda suka menyanyi, cinta, Anda berpuisi cinta, bersin juga cinta, bangun tidur cinta, makanlah cinta itu. Apa? Pengertiannya cinta itu apa? Ada yang nggak bisa kasih tahu? Apa yang bisa kasih tahu cinta? Siapa yang tahu? Anda besar juga karena cinta loh. Tapi apa yang Anda inginkan? Apa Anda yang bisa ketahui tentang cinta? Nah tadi Pak dokternya tanya, loh Pak Biku ini kok bisa ngomong tentang rumah tangga hebat-hebat padahal kawin enggak, pegang cewek juga enggak. Saya ngomong, Pak dokter ini kan dokter kelamin. Apa harus sakit kelamin dulu baru jadi dokter? Oh iya ya. Makanya. Lah jadi sekarang apa artinya cinta? Cinta itu sebetulnya keinginan. Ingin cinta itu. Ingin apa? Ingin dekat. Cinta adalah keinginan untuk selalu dekat. Dan ingin memberikan kebahagiaan. Karena itu sebetulnya refleksi cinta yang paling bagus itu adalah ketika orang masih pacaran. Mau kemana yang mau nonton? Ayo tak antar. Mau makan apa yang makan di hotel yang mewah? Aduh, uangmu dulu ya. Bagian ini aku nggak punya duit. Ya, tapi artinya kita ingin membahagiakan.
Ya, kamu seneng nggak rambutku panjang apa pendek? Ya, panjang. Oke, tak panjangin. Sudah ngetren ganti pendek. Pendek. Kamu seneng gigiku tongos atau tidak? Oh, aku seneng gigimu agak tongos-tongos dikit. Oh ya. Tapi apapun juga yang pacar inginkan, oke lah. Kita turuti dia. Nah, sayangnya setelah perkawinan kebahagiaan memberi ini berhenti. Setelah perkawinan adanya kebahagiaan meminta. Padahal sebetulnya levelnya itu kebahagiaan memberi itu adalah di atas kebahagiaan meminta, kebahagiaan mendapat. Tetapi di dalam banyak kasus perkawinan, kasus rumah tangga apa saja, lebih banyak memberi pada saat pacaran, meminta saat perkawinan. Contohnya, pada saat percekcokan biasanya suami istri akan mengatakan, aku sudah baik sama kamu, aku sudah sabar sama kamu, apa balasanmu kepadaku? Meminta atau itu balasan. Padahal siapa yang nyuruh baik? Dirinya sendiri. Siapa yang memetik karma buruk kalau kita baik? Tidak ada. Siapa yang memetik karma baik kalau kita baik? Kita sendiri. Dengan anak juga begitu. Para bapak yang sudah punya anak, kalau anaknya nakal kan suka ngomongin begitu. Anak dari kecil dibesarin, apa hasilnya sekarang? Omongnya investasi. Kok pakai hitung-hitungan penghasilan? Aku kan sudah membesarkan kamu. Coba ongkos susu segini. Ongkos nasi kamu ngabisin berapa itu? Ya, lauknya segini. Berarti kamu harus kembalikan dong. Tapi itu kejadian loh, orang tua bisa ngomong begitu. Anda pernah dengar semacam itu? Ya, aku dari kecil kamu dari kecil aku besarin, bukan aku dari kecil kamu besarin. Ya, kamu dari kecil aku besarin. Kenapa hasilnya seperti ini? Nah, ini kebalik, saudara. Suami istri juga begitu. Aku dulu ketika pacaran sama kamu investasinya sudah segini banyak, ayo kembaliin. Tidak, ini keliru. Justru sebetulnya kita harus selalu memberi ketika sudah pasangan hidup. Kita tetap begitu sudah hamil, mau butuh apa yang, ngidam apa yang, kan boleh. Ya, nah dengan demikian sebetulnya kita akan selalu memberi. Karena ini adalah merupakan tujuan hidup kita yang kedua, yang jauh lebih tinggi daripada hanya meminta atau hanya mendapat. Anda sudah bisa kebahagiaan memberi. Seorang ibu misalnya masak sekarang masih ada sisa masakan yang kemarin. Apa yang ibu lakukan? Ibu yang sudah berambut putih, masakan yang kemarin apakah ibu berikan ke anak, ataukah masakan yang sekarang yang ibu berikan ke anak? Masak sekarang, semua ibu akan mengatakan begitu. Masakan yang baru akan selalu diberikan kepada anak karena memberikan yang terbaik. Masakan yang kemarin diambil sendiri. Berarti Anda bisa punya kebahagiaan memberi. Masakan itu Anda sulit membuat dan Anda bisa berikan. Tetapi ketika senyuman yang gratis, tidak perlu mengolah, tidak perlu memasak, dengan pasangan hidup belum tentu loh diberikan, ya kan? Seorang ibu yang sudah memasak yang terbaik untuk istrinya, untuk suaminya misalnya, mampu nggak kalau diem-dieman sama suami, senyum duluan? Kan memberikan yang terbaik. Mampu nggak? Seorang bapak mampu nggak senyum duluan? Gengsi. Ini barang gratis, dijual mahal. Kan mau untung, ini nggak mau rugi. Padahal masak yang Anda beli, Anda bagikan. Buah yang busuk Anda ambil. Buah yang tidak busuk Anda berikan kepada anak. Tetapi kenapa ketika kita jengkel, kita tidak mau tersenyum? Karena ini kebahagiaan memberi. Satu contoh, saudara. Ketika Anda sedang marah dan Anda memenangkan perdebatan, pertarungan, pergegeran, percekcokan. Ya? Pernah cekcok Anda? Dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan tetangga, pacar, sudah pernah cekcok? Sudah? Sudah belum? Sering toh? Nah, pernah menang belum?
Pernah menang belum? Sering cekcok kalah terus. Pernah menang belum? Selalu menang. Hebat. Coba saudara, kalau Anda cekcok dan kemudian Anda menang, coba tidur. Sulit tidur. Malah mungkin Anda bisa mengatakan tidak bisa tidur. Kenapa? Karena yang pertama, aduh kenapa aku harus melukai pasangan hidup saya sendiri? Kenapa saya harus membuat dia menangis? Kenapa saya bahagia? Ayo nangis, nangis. Bisamu kan cuma nangis kan? Itu kalau si suami. Kalau si istri, ayo pergi, pergi. Kan bisamu cuma tinggal pergi begini kan? Kamu gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah, pergi kan? Apakah aku senang dengan melukai pasangan hidupku? Itu tidur sangat sulit. Atau sebaliknya kita berpikir, kenapa aku cuma ngomong begitu? Sebelum pergi tadi kan mestinya aku bisa kasih kata-kata yang lebih menyakitkan lagi. Sampai dia nggak pulang selamanya udah. Tapi pokoknya kita sulit tidur. Kenapa? Karena itu kebahagiaan mendapat. Anda mendapat kemenangan. Sulit tidur. Coba saudara. Ketika Anda cekcok dengan pasangan hidup, Anda cekcok dengan pacar, Anda cekcok dengan orang tua, Anda cekcok dengan teman dan tetangga, cobalah Anda tersenyum dahulu. Cobalah Anda memaafkan dia. Maka tidur pasti nyenyak sekali. Bahkan Anda pun bisa tersenyum sambil tidur. Sehingga mungkin lalat masuk ke mulut Anda. Nah, tidur sambil senyum-senyum, mungkin giginya yang tongos. Tapi bagaimanapun juga, itulah kebahagiaan. Kenapa? Karena kita bisa memberi. Kebahagiaan karena memberi. Kenapa kita tidak lakukan itu? Coba ketika Anda di perempatan jalan, kemudian Anda nyetir mobil dan ada pengemis, dan Anda bisa memberikan 100 rupiah dan melihat senyuman mereka. Kenapa kita tidak menjadi bahagia melihat orang lain berbahagia? Sesungguhnya kebahagiaan memberi ini kita mampu kerjakan. Bahkan memberikan yang terbaik ini kita mampu kerjakan. Tetapi kenapa kita jual mahal? Kenapa kita menghilangkan kesempatan untuk memberikan yang terbaik? Buah, Anda metik buah. Di rumah ada kebun? Ada enggak? Di rumah ada kebun enggak? Enggak ada yang punya kebun? Ya tabu lampot. Apa tabu lampot? Tanaman buah dalam pot. Nah, tabu lampot. Ya, saya ngomong, tabu lampot ini kalah hebat sama umat Buddha. Apa itu? Bodi lampot. Pohon bodi dalam pot. Di bonsai. Nah, tabu lampot. Anda kan punya mungkin mangga, punya apa? Dipetik. Oh, asem. Kasihkan tetangga aja lah. Diri sendiri nggak mau makan, orang lain yang disuruh makan. Ayo coba, berapa kali Anda selalu berpikir begitu? Ngicipi bakso, kok nggak enak? Alah, udah untuk adik aja nanti. Kenapa Anda selalu memberikan yang tidak baik untuk orang lain, padahal memberikan yang terbaik sesungguhnya adalah membahagiakan. Ketika Anda tersenyum, sebetulnya Anda memberikan yang terbaik. Kenapa Anda tidak berikan? Anda melihat bayi tersenyum, Anda senang sekali. Kalau tidak tersenyum pun Anda gelitiki bayinya sampai tersenyum. Berarti bayi tersenyum adalah yang menyenangkan. Kalau Anda senang melihat orang tersenyum, Anda senang melihat bayi tersenyum, sebetulnya mereka pun senang melihat Anda tersenyum. Kenapa Anda jual mahal barang yang gratis itu? Coba Anda berikan senyuman. Coba Anda berikan yang terbaik. Ketika mangga ini kecut atau mangga ini asem, jangan berikan kepada orang. Lebih baik, sudahlah, tunggu orang yang hamil yang minta. Siapa tahu ngidam asem-asem, ya? Sudah ngidam asem-asem. Nah, sudah ya pasti. Dah lewat masa itu, mungkin udah ngidam durian nih sekarang. Udah modelnya begitu sih. Nah, jadi itu bisa. Kenapa? Karena kita memberikan selalu yang terbaik. Sama dengan si ibu tadi. Begitu masak yang baru, kasihkan kepada anaknya. Masak yang kemarin kita makan sendiri. Ini adalah memberikan yang terbaik. Kalau di dalam tradisi Buddhis kita ini, kita bisa selalu mengikuti tujuan yang kedua, memberikan yang terbaik.
maka kita tercapailah tujuan yang kedua, silena sugating yanti. Tercapailah alam bahagia. Karena kebahagiaan di alam surga setelah kehidupan ini bukan dicapai dengan mendapat. Mendapat itu hanya kebahagiaan duniawi, silena boga sampada. Tetapi kebahagiaan di dunia dan setelah kehidupan ini, itu adalah kebahagiaan karena memberi. Karena itu saudara-saudara, kalau hanya mendapat itu sangat mudah. Karena binatang pun bisa mengerjakan itu. Cobalah kita sekarang berlatih untuk memberi. Memberi senyuman, memberi kata-kata yang baik, memberi cara berpikir yang positif. Ketika dia sedang naik sepeda motor baru, marilah kita beri pikiran yang positif. Wah, dia banyak rezekinya, sehingga dia bisa beli sepeda motor baru. Jangan memberikan yang asem, yang masam. Dia bisa beli sepeda motor karena uang korupsi. Karena hutangku belum kau bayar, maka engkau bisa membeli sepeda motor. Itu kita memberikan yang asem. Kalau yang asem itu sendiri kita sudah tidak mau ambil, kenapa kita suruh orang lain melakukan itu? Cobalah Anda pikirkan saudara, dalam banyak kehidupan ini, dalam peristiwa-peristiwa kehidupan ini, berapa banyak Anda sudah memberikan asem pada badan, ucapan dan pikiran Anda kepada orang lain. Begitu emosi, muka asem dikeluarin. Bisa muka asem semua? Pasti bisa. Tapi kalau nggak bisa kembali muka asemnya, baru tahu. Ingat di dalam Dharma dikatakan, kenapa orang lahir jelek? Karena kehidupan yang lampau suka mukanya asem terus. Daripada mukanya diasemin, lebih baik asli cetakannya asem terus sudah. Itulah karma. Maka kalau Anda kepengen lahirnya tidak asem, senyumlah banyak-banyak. Nanti lahir mesti cerah mukanya, wajahnya luar biasa. Tapi kalau Anda suka marah-marah, paling tidak bibir Anda dimajukan melebihi hidung Anda, tidak bisa kembali. Siul-siul terus Anda nanti. Nah, oleh karena itu cobalah berikan yang terbaik. Berikan semua yang terbaik yang Anda bisa miliki. Wajah Anda, penampilan Anda. Jangan nanti penampilan ewes-ewes. Maju kemana, ke wihara atau pertemuan begini belum mandi. Memberikan yang buruk, yang busuk. Aduh, menderita sekali. Pikirkanlah saudara, dengan badan Anda, dengan ucapan Anda, dengan pikiran Anda. Buatlah orang di lingkungan Anda menjadi bahagia. Apa yang bisa saya berikan kepada dia? Karena itulah sumber kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan yang akan datang, terlahir di salah satu dari 26 surga. Dan akhirnya saudara-saudara, kalau di dalam pemberian sila para biku itu biasanya ada silena sugating yanti, silena boga sampada. Kita menjual sugating yanti dulu, menjual surga dulu nomor satu, mengenalkan surga dulu, karena itu biasanya orang senang agama mati masuk surga, maka kita kasih silena sugating yanti dulu, lahir di surga. Tapi kalau surga Anda tidak kepingin, okelah silena boga sampada, mencapai kebahagiaan duniawi. Dan akhirnya silena nibuting yanti. Apa itu? Tujuan yang ketiga adalah pencapaian nibbana. Terbebas dari kebahagiaan karena mendapat ataupun memberi. Kita mendapat karena menyadari itu semua bagian dari buah karma kita. Kita memberi adalah demi kebajikan itu sendiri. Sang Buddha ceramah dhamma kepada banyak orang, bukan menanam kebajikan, tetapi beliau memberi sebagaimana adanya. Ibaratnya seperti bunga yang mekar ini. Bunga yang mekar ini, anggap saja ini asli karena ini plastik. Andai kata ini asli, dia memberikan yang wangi. Dia tidak peduli dia mau diletakkan di atas meja sini untuk di syuting video atau tidak. Dia nggak pusing, pokoknya dia akan mekar dan wangi. Tetapi kalau kita manusia kerja ketika masih ada bosnya, bos datang, ayo kerja. Ya bos pergi, aduh lega. Maka Anda belum mencapai tujuan yang ketiga, karena Anda baru bahagia karena mendapat. Anda senang didatangi bos, ditungguin. Anda belum bisa memberikan. Ketika pencapaian nibbana adalah hidup sebagaimana adanya, seperti bunga ini. Dia mekar demi mekarnya sendiri. Tidak perlu dengan kebutuhan pengen dipuji, kebutuhan pengen
dihormati, diletakkan di tempat yang terhormat. Tidak, dia mekar demi mekarnya sendiri. Ketika Anda bekerja, ketika Anda berjuang, ketika Anda berbicara, ketika Anda berpikir, Anda menyadari demi perjuangan itu sendiri, demi pembicaraan itu sendiri, demi pemikiran itu sendiri, maka hilanglah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Sehingga akhirnya itulah tujuan yang ketiga, pencapaian nibbana di dalam kehidupan ini juga, yaitu ketika kita bisa hidup sebagaimana adanya. Ya, mekar demi mekar itu sendiri, melakukan perbuatan demi perbuatan itu sendiri, sehingga di dalam dharma kegiatan seorang yang telah mencapai kesucian tidak lagi bernama karma yang didukung oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tetapi namanya adalah kiriya. Dia hanya bekerja, berjuang hanya untuk perjuangan dan pekerjaan itu sendiri. Inilah sesungguhnya yang menjadi 3 tujuan hidup kita yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini, sehingga Anda boleh punya keinginan mendapatkan pasangan hidup. Anda boleh punya keinginan untuk bekerja, Anda boleh punya keinginan untuk kaya raya, tetapi ingat, tujuan mendapat hanya yang pertama, tujuan memberi adalah yang kedua, dan tujuan terbebas dari keinginan mendapat dan memberi, karena batin menjadi netral, bekerja demi pekerjaan itu sendiri seperti bunga yang mekar demi mekar itu sendiri. Inilah merupakan tujuan yang ketiga. Semoga dengan 3 tujuan ini Anda sekarang bisa jelas arah kemana dharma di dalam kehidupan Anda. Semoga Anda berbahagia di dalam dharma.